lanjutno. Nang kene tak kayak judul kenapa merasa sumpek, stres, gelisah saat bangun tidur di pagi hari. Nek nang buku kula judulnya ngono. Kenapa seseorang itu merasa sumpek, stres, galau saat bangun tidur di pagi hari. Ini penting saya utarakan biar kita semua ini menjadi hamba-hamba yang hanya mencari ridhonya Allah. Dan ini saya utarakan biar kita tahu, oh kita penyebabnya. Oh kita penyebabnya aku sumpah. Oh kita penyebabnya aku stres. Oh kita aku kok bendino gelisah setiap pagi hari. Mulane barokane ngaji ki ben ngerti. Terus ditinggalno. Sing elek ditinggalno, sing apik dilakoni. Kanjeng Nabi pun dawuh, man asbaha wa dunya akbaru hammihi falaisa minallah fi syai'in wa alzamallahu qalbahu arba'a khisalin. Sampeyan catet. Barang siapa yang bangun di pagi hari, namun hanya dunia yang dipikirkannya, isu-isu tangi turu mikirna dunya, itu bahaya. Falaisa minallahi fi syai'in, sehingga seolah-olah dia tidak melihat hak Allah dalam dirinya. Ini bahaya. Mulane para santri wis kosan mikir nyambut gawe, tangi turu. Nanti saya jelaskan apa yang kita kerjakan di pagi hari. Barang siapa yang di pagi hari bangun di pagi hari namun hanya dunia yang dipikirkannya, pikirannya itu mek dunia tok, sehingga seolah-olah dia tidak melihat hak Allah dalam dirinya. Wa alzamallahu qalbahu arba'a khisalin, maka Allah akan menanamkan 4 penyakit dalam dirinya. Ini bahaya. Nanti isu-isu pikirannya prospek, ya lagi. Pikirannya prospek, tapi dia nggak melihat hak Allah dalam dirinya. Itu nanti Allah akan menanamkan 4 penyakit dalam dirinya. Allah memberikan 4 penyakit. Ini bahaya. Nanti yang kita lakukan itu dampak efeknya kita sendiri. Apa yang kita pikirkan nanti efeknya kita akan mengalami keburukan. Ada yang kurang? Yang pertama, haman la yanqati'u anhu abadan, kebingungan yang tiada putusnya. Bingung gak mari-mari, sebabnya isu-isu wis mikir nondu. Yang memberi kebingungan ya Allah. Nggih. Isu-isu wis sedina emang bingung. Gak ngalor gak gitu, gak punya arah. Ini gara-gara tangi turu mikir nondu. Bener gumbul konco tapi yo atine gak bahagia. Bener nang mall, bener nang royal, tapi atine gak bahagia. Karena bahagia itu letaknya di hati. Meskipun nang kuburan tapi nek atine bahagia ya bahagia. Meskipun nang kamar dhewean tapi nek dhek marem atine yo bahagia. Nomor 2, wasughlan la yatafarrahu minhu abadan. Bahaya bagi orang yang di pagi hari hanya memikirkan dunia,
Allah akan menanamkan penyakit. Yang nomor 2 yaitu kesibukan yang tiada ujungnya. Sibuk gak mari-mari atau sok sibuk. Nggih, yang tidak ada ujungnya. Wis sedina sewengi mang ya ngalor ngidul. Gak oleh pahala, gak oleh manfaat. Mbok penggaweane apa wis. Soalnya niatnya mang wis kesalahan dari bangun tidur. Nomor 4 wafaqron la ya nomor 3 wafaqron la ya belughu ilghinahu abadan. Kebutuhan yang tidak dipenuhi, kebutuhan yang tidak terpenuhi, hajatnya itu tidak dipenuhi oleh Allah. Gara-gara tangi isu wis mikir nandu. Nanti sampai jelas tanya lah, terus apa Gus di pagi hari yang harus kita lakukan? Nanti saya jelaskan. Okay. Dia punya keinginan, punya kebutuhan, tapi tidak terpenuhi gara-gara isu-isu wis mikir no. Hati ini adalah sebab akibat dirinya sendiri. Paham nggih? Nomor 4 terakhir wa amlan la yablughu muntahu abadan. Keinginan yang tidak tercapai. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Lantas bagaimanakah seorang muslim membuka pagi harinya? Ini jawaban dari sampean semua, pasti kan bilang gitu dalam hati kan. Terus bagaimana seorang muslim di pagi harinya itu, Gus? Biar kita nggak sumpah, nggak stres, nggak gelisah ketika bangun pagi. Yang pertama, membaca doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma atana wa ilaihin nusyur. Itu dibaca. Ini adalah Allah. Ya, ini bersyukur kepada Allah diberikan umur dan kesempatan hidup. Begitu membuka mata, bangun tidur, bacalah doa. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Sing dereng apal diapalno. Sing wis apal dipraktekno. Wis apal tapi gak kulino ngamalno. Tangi turu wis dibuka HP. Ono WA tagak ya. Si dia WA tagak iki. Turune. Dibuka kok ono WA turune. Bahkan ada yang menambahkan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ini langkah-langkah kita ketika di pagi hari. Kita hidup, Allah yang memberikan hidup, kita mati, Allah yang memberikan mati. Mulane wong turu iku ya gak mati ya gak urip. Layak mutu walayah ya, tidak bermutu dan ngentekno biar ya wong turu nih. Nomor kali langkah yang harus kita lakukan untuk di pagi hari, sholat sunnah qobliyah subuh. Ini menjaga hak Allah terkait tadi ya. Para siapa yang tidak menjaga hak Allah di dalam dirinya, dalam diri kita ini ada hak Allah. Nah, harus kita penuhi. Kalau nggak kita penuhi ya nanti tadi
diberikan kebingungan yang tiada putusnya, kesibukan yang tiada ujungnya, kebutuhan yang tidak terpenuhi, keinginan yang tidak tercapai. Agar itu semua sampai enggak diberikan oleh Allah. Langkah yang kedua setelah bangun tidur yaitu sholat sunnah qobliyah. Sebelum sholat ya wudu. Wudu, saya berharap ketika dibangun hari ini wudunya sempurna. Mulai menyesep banyu nang irung, kumu. Kenapa? Karena setan itu bermalam di lubang hidung. Meskipun sunnah kita kerjakan. Sampe ngerti dawuhne Kanjeng Nabi sunnah fajar wis apa? Raqaatul fajri. Dihafalno rek. Ben tambah semangat. Raqaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sholat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Cukup sampean duwe ngekal sholat fajar, wis sampean gak duwe mobil gak apa-apa. Iku maksude ngono lho. Nggih. Sampean gak sugih gak apa-apa, tapi sampean wis nglakoni sholat fajar. Sampeyan gak nyekel duit gak apa-apa, pokoke sampeyan sholat sunah. Syukur-syukur nyekel duit ya sholat fajar. Itu maksudnya seperti itu. Itu lebih baik daripada sampean gak duwe mobil, gak duwe emas, gak duwe perhiasan, gak duwe omah, gak duwe sepeda. Lebih baik sampean nglakoni sholat sunah aja daripada gak blas. Ya gak dikeki dunya, akhirat gak dilakoni. Ya kan rugi kan kita. Ya kan? Karena sholat sunnah rawatib qobliyah subuh itu sholat yang paling afdal daripada sholat-sholat rawatib yang lainnya. Rakaat pertama setelah membaca Fatihah membaca Alam Nasroh. Amin catat. Kata Imam Ghazali, barang siapa membaca sholat sunnah qobliyah subuh, rakaat pertama setelah Fatihah Alam Nasroh, rakaat kedua setelah Fatihah Alam Taroh, maka tidak ada yang bisa membahayakannya. Alam ini akan baik-baik saja baginya. Barang siapa membaca dua alam, maka alam akan tidak membahayai dirinya. Ini sebagai motivasi bagi sampean semua. Tangi turu, maca donga bangun tidur, alhamdulillah ahyana ba'da ma ta'ala nusur. Kemudian ambil air wudu, kemudian kerjakan sholat sunnah qobliyah fajar 2 rakaat. Rakaat pertama setelah Fatihah Alam Nasroh, rakaat kedua setelah Fatihah Alam Taroh. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil. Nggih, para siapa kata Imam Ghazali, para ulama juga mengatakan para siapa sholat sunnah qobliyah fajar membaca 2 alam, maka tidak ada membahayakan bagi alam. Alam ini tidak bahaya bagi dirinya, alias baik-baik saja, alias terhindar dari bencana musibah. Itu salah satu fadilahnya, membaca 2 alam. Kemudian nek sampean pengin dikejar dunya, pengin ta mboten? Lho sampean gak ngejar tapi dikejar. Pengin. Salah satu amalannya subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Itu dibaca 100 kali. Setelah salat sunnah qobliyah. Ini fadilahnya, keutamanya adalah kita dikejar dunia. Wong sampean gak usah dolek wis, dunya semoro sampean. Syaratnya siji, istiqomah. Apa amalane? Bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali sebelum sholat
Lah nek tangene jam 6 Gus, ya langsung salat subuh ae. Terus diwaca bar mari salat subuh. Bisa. Intinya dibaca di pagi hari. Cuma keutamaannya itu sebelum salat subuh. Dene sampean kok lali mergo gak kulino gak biasa ya diwaca setelah salat subuh. Bisa. Ini fadilahnya dunia mengejar kita. Kita kan sering mengejar dunia ya. Kan pegel ya. Leren ae. Lah leren mang sampean maca subhanallah. Bihamdihi subhanallahi. Astagfirullah. Pegel rek mlayu ngejar dunia. Seleren sih. Lah apa leren? Ya iki maca iki subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Astagfirullah subhanallah bihamdihi. Paling gak ono 10 menit. Nate sampean. Dereng. Nggih, minjing nggih. Saling mengingatkan nggih. Mas wis nglakoni iki ya ngono, war. Diingatkan Mas Imar. Saling mengingatkan. Kita ini harus saling membangkitkan untuk jalan menuju Allah. Itu nanti. Cukup ada pertanyaan? Tadi sudah saya jelaskan bahayanya dan sudah saya jelaskan langkah-langkah kita agar tidak. Jadi gini aja, kita balik saja. Nanti nek sampean di pagi hari bangun membaca doa bangun tidur, kemudian sholat sunnah qobliyah fajar, itu sampean akan tidak diberi kebingungan, sampean tidak akan diberi kesibukan, sampean akan dipenuhi kebutuhannya, sampean akan diberikan kecapaian keinginan yang tercapai. Paham nggih? Dari yang pertama tadi bahayanya itu saya kasih langkah-langkahnya, itu sampean terapkan untuk menghindari bahaya 4 tadi. Ada yang belum paham? Ada yang perlu tanyakan? Terus bariku mikir nandu dunyongan lho nggih paham nggih. Bukannya kita zuhud rek kami kerja. Ada waktu-waktu yang kita harus memikirkan hak Allah. Ada yang waktu-waktu kita memikirkan kewajiban kita. Mari sholat, sholat subuh, terus baru nyambut gawe. Di dunia itu gak dipikirkan tapi dilakon. Nah mikirno nyambut gawe tapi gak kerja deh. Ya percuma nggih kan ya. Mikirno dolek duit ya apa carane mencari uang tapi gak kerja, gak usaha. Bisa nggak dapat uang? Nggak bisa. Intinya dunia itu tapi jangan dipikir. Nah, yang kita pikirkan adalah akhirat. Ya dikerjano bisa, aja dipikir.